dan itu dipindahkan yang dulu ibu kota ke Khilafah Turki Utsmaniyah di Edirne, tempat kelahiran Muhammad Al-Fatih, Edirne, dipindahkan ke Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan gereja Hagia Sophia dirubah menjadi masjid seizin para tokoh-tokoh di sana waktu itu. Jadi beliau luar biasa ketika menaklukkan Konstantinopel itu, ya tidak serta merta tidak. Akhirnya gereja Hagia Sophia menjadi masjid yang belum lama kemarin, ya setelahnya sekian puluh tahun oleh Mustafa Kemal dirubah menjadi museum, baru kemarin lagi oleh Presiden Erdogan dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Alhamdulillah. Itu sekilas. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nah ini sekarang kajian ketauhidannya ya. Kok bisa sih Rasulullah SAW mengetahui apa yang akan terjadi? Oh, Masya Allah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dicintai Allah dan sangat mencintai Allah dan sangat dekat dengan Allah, dan perkataannya dibimbing oleh Allah, pikirannya dibimbing oleh Allah. Kita dengar saja salah satu doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya perbaiki urusan saya seluruhnya dan jangan engkau serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Artinya cara berpikir beliau dibimbing Allah, ucapan beliau dibimbing Allah, perbuatan beliau dituntun Allah, karena setiap saat ingin apapun yang beliau lakukan, pikirkan dan lintas di hati dalam bimbingan Allah. Ittaqi firasatal mu'min, ya ini kan ada Ustaz hadisnya itu, hati-hatilah terhadap firasatnya orang yang beriman, wa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini kalau orang-orang yang soleh juga sangat memungkinkan oleh Allah diberikan firasat, ya, karena Allah yang maha tahu itu mudah saja untuk membimbing hambanya, ya. Walaupun demikian, kita tidak usah terkagum-kagum lah kalau kepada orang-orang, ya. Kalau kepada Rasulullah, Masya Allah, kalau wah orang itu tahu, tidak usah terkagum-kagum, tapi kita senang kepada kesolehannya. Nah, jadi jangan kepada firasatnya, wah firasat orang itu benar, jangan, karena itu mah hanya sekedar hadiah, ya. Nah, yang penting orangnya, itu bonus, maaf ya. Yang penting orangnya. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya perkataan terjadi kemudian, nah kita harus lihat apa yang harus kita pelajari, ini adalah kedekatannya dengan Allah. Masya Allah. Nah, kita lihat yang kedua, bahwa dalam perang Khandaq itu kan diserbu saja gali lubang lah ceritanya begitu, ya enggak? Ini kan pasukan dari musyrikin itu datang nyerbu Madinah, lalu sedang menggali lubang untuk menahan serbuan saja, sedang menggali lubang pertahanan diri, kok sudah mengatakan Konstantinopel akan jatuh. Lagi susah-susahnya nih, ini aja belum menang, ya enggak, malah lagi gali lubang. Tapi ya itulah, bahwa tidak ada yang luput dari rencana Allah, segalanya juga, ya, tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz, termasuk bagaimana sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan, itu sebetulnya semuanya sudah diketahui oleh Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itulah kalau sedikit, ya, jadi tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfuz. Yang beruntung adalah Darul Iman, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz kapan akan ada masjidnya. Nah, Ustaz Roni diuji oleh Allah menjadi bagian dari terwujudnya rencana Allah ini. Nah, tinggal kitanya ikhlas atau tidak, wujud atau tidak, ria atau tidak. Nah, itu ujiannya nanti di sana. Kalau ikhlas maka dicatatkan jadi amal soleh, tapi kalau tidak seperti itu, nanti darul tauhidnya ada, darul imannya ada, tapi pahalanya bisa tidak ada. Terjadinya dengan izin Allah.
tapi keridoannya tergantung dari hati dan amalnya. Begitu. Ada lagi yang bisa diceritakan, Ustaz, tentang ini? Iya, tadi menarik, Kak. Jadi dalam kajian tentang Al-Fatih ini ada yang disebut dengan Al-Bisyarah, ya, Bisyarah Nabawiyah. Itu kabar gembira yang Nabi sampaikan. Jadi karena Nabi yang dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan wahyu, maka yang Nabi prediksi akan terjadi di masa depan itu bisyarah, dan pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi ketika Nabi menyampaikan bisyarahnya tentang akan ada penakluk Konstantinopel, jadi kemunculan Muhammad Al-Fatih itu bagian dari bisyarah kabar gembira, ya. Makanya kita juga meyakini benar di hadapan kita itu ada bisyarah yang belum terwujud. Kalau disandingkan dengan hadis tadi itu bahwa akan ada penaklukan kota Roma. Nah, kan tadi ditanya tentang yang akan ditaklukkan lebih dulu mana, Konstantinopel atau Roma. Nabi menyebutkannya Konstantinopel. Dan memang ketika Nabi datang, ketika Nabi berdakwah itu sudah lama, sudah ada kota yang bernama Konstantinopel. Itu Romawi Timur dengan segala kemegahan di waktu itu gitu. Dan Romawi. Nah, ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, maka berubah Konstantinopel menjadi Istanbul, sekarang Istanbul. Nah, tetapi Roma sampai sekarang masih Roma namanya. Jadi kota Roma ini dari semenjak Nabi muncul, Roma dikenal. Sampai Al-Fatih menaklukkan, Roma juga dikenal. Ya, bahkan dulu Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel sangat ingin sekali menaklukkan Roma. Tetapi takdir Allah bicara lain, Al-Fatih diwafatkan dalam usia 49 tahun, masih muda sekali. Ya, belum 50 tahun. Berapa tahun? 49. Ustaz Roni berapa tahun sekarang? Sekarang 40 tahun, Dak. Ustaz Roni 40 tahun. 40, alhamdulillah. Berarti 49 lumayan lah, 9 tahun lagi, Ustaz. Amin, insyaallah. Nah, begitu. Nah, ini yang menarik, sampai sekarang masih Roma namanya. Artinya apa? Ini ada yang menarik kata para ulama, kuncinya karena berbicara tentang sejarah ini ada 3 kaitannya. Yang pertama, pelaku sejarah orangnya. Yang kedua, masa sejarah waktunya. Yang ketiga, tempat sejarah. Waktu akan terus ada sampai hari kiamat. Tempat juga akan terus ada sampai hari kiamat. Yang silih berganti adalah orang. Maka ada kalimat yang menarik, Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyampaikan, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulang dirinya gitu. Yang bahasa mudah, sejarah akan berulang. Tokoh sejarah apakah akan berulang terus? Tidak. Yang dahulu sudah meninggal ya sudah, ya. Nah, yang akan berulang apa? Nilai dari sejarah itu. Jadi kalau kita memiliki apa yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih, keimanan yang kuat, tauhid yang mengakar kuat, keyakinan akan janji Allah, kedekatan dengan Allah, dan bimbingan para ulama yang membuat beliau begitu yakin benar bahwa beliau berada di jalan yang benar dan tidak pernah lepas dari sholat tahajud. Beliau, Masya Allah, melayakkan diri kuncinya, maka pasti kita pun akan seperti itu. Jadi kuncinya melayakkan diri, karena Al-Fatih lah yang memang melayakkan diri berjuang sehingga Allah pilih. Karena ketika ayahnya dahulu, Sultan Murad ingin menaklukkan Konstantinopel, karena sebelumnya setiap pemimpin itu ingin sekali bisa menaklukkan Konstantinopel. Dia baik, tapi kalau tidak baik, pasukannya nggak akan dipilih. Karena kalimatnya, ya sebaik-baik pasukan, sebaik-baik pemimpin-pemimpinnya. Dan sebaik-baik pasukannya. Maka bisa dipastikan bahwa Muhammad Al-Fatih dan pasukannya yang terbaik. Ya, sampai para ulama menyebutkan